Terima kasih Anda kembali bergabung di Muslim Update Acoa TV. Dan di segmen ini, rangkaian informasi akan dilengkapi dengan tausiah seorang ustaz yang sudah terhubung bersama kita. Kita sapa dulu, ada Ustaz Erik Yusuf yang terhubung secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya, Mas Jami. Mudah-mudahan semua sehat juga. Alhamdulillah Ustaz, karena itu yang terpenting saat pandemi ini Ustaz ya. Ya. Baik, kita mulai informasi pertama Ustaz dari peristiwa kriminal. Jadi misteri pembunuhan jasad pria peneluka tikam di pinggir jalan Kabupaten OI Sumatera Selatan pada awal April lalu akhirnya terkuak. Masalah wanita disebut-sebut melatar belakangi dari pembunuhan sadis tersebut. Temuan sesosok jasad penuh luka tergeletak di tepi jalan sempat hebohkan warga desa Tanjung Lalang, Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada awal April 2021 lalu. Dari hasil identifikasi, jasad korban bernama Putra, warga desa Tanjung Lalang, Kabupaten Ogan Ilir. Diduga kuat ia jadi korban pembunuhan. Namun bukannya merasa kehilangan, jasad Putra justru ditolak pihak keluarga. Rupanya penolakan pemakaman jasad Putra buntut dari riwayat korban yang kerap berbuat ulah dan meresahkan warga desa Seri Kembang, utamanya pada sejumlah wanita. Bahkan korban diduga telah berselingkuh dengan adik iparnya. Istri korban pun mengaku sudah geram dengan perilaku sang suami. Tidak tahu sih loh keluarga Ayu, tapi aku tidak nerima lagi. Tak senang aku, tak galak lagi nerima dia dimakamkan di dusun di Tanjung Lalang. Seluruh warga masyarakat Desa Tanjung Lalang menolak dimakamkan di pemakaman umum Desa Tanjung Lalang. Jadi tujuan kami untuk menyampaikan hal itulah dengan pihak kepolisian di Tanjung Baten. Kenapa menolak itu? Karena masyarakat sudah mengetahui karena memang meresahkan. 2 bulan berlalu, polisi akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka pembunuhnya. 2 dari 3 tersangka pun dihadirkan polisi di Mapolres Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Terungkap, emosi karena korban kerap mengganggu istri dan wanita desa setempat melatar belakangi pembunuhan sadis itu. Puncaknya saat korban juga membawa kabur kerabat salah satu tersangka. Korban sering membuat onar warga masyarakat di sana, mengganggu istri warga masyarakat sekitar, dan juga pada saat kejadian sempat mengajak adik ipar daripada si pelaku yang saat ini kita amankan. Momen saat korban mengembalikan mobil milik salah satu tersangka dianggap menjadi waktu yang tepat. Informasi itulah yang kemudian disebarkan ke sejumlah warga agar bersiap menghadang korban di tengah perjalanan pulang. Saat kembali pulang, di perkebunan tebu di desa Seri Kembang itulah, masa langsung membabi buta menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Hingga kini penyidikan polisi masih berlangsung. Satu tersangka terus digali keterangannya terkait otak pembunuhan. Bukan tak mungkin jumlah tersangka bertambah. Di sisi lain, tindakan main hakim sendiri tak bisa dibenarkan secara hukum. Para tersangka harus bertanggung jawab dan bisa terjerat hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini lagi-lagi kasus pembunuhan terjadi dengan motif ternyata balas dendam karena ada masalah asmara. Ustaz, ini mohon diingatkan kembali ingatan kita terkait dengan bagaimana pentingnya menjaga diri, menjaga syahwat, terutama yang sudah menikah ini Ustaz. Ya, intinya ya kita berkali-kali ya di dalam berita-berita yang hampir sama seperti ini sangat prihatin ya, karena permasalahannya kan wala taqrabu zina. Jadi sebetulnya kita dilarang betul-betul untuk mendekati yang namanya zina. Jadi intinya melakukan itu kan sudah mendekati itu kan tindakan preventif gitu ya. Kalau melakukan itu kan sudah lebih dari hanya mendekati. Nah inilah di dalam agama untuk mendekati aja dilarang, apalagi kemudian melakukannya ya, naudzubillah min dzalik. Apalagi ini kalau tadi saya lihat kasusnya ini berkali-kali ini ada hubungannya antara tadi ya diawali dengan zina, yang namanya godol basor, yang namanya kita harus menundukkan pandangan, yang namanya tabaruj, ada yang kemudian
menarik perhatian lawan jenis dengan syahwat ya, misalnya akhwat kalau iwannya harus tabarus, ini tidak harus kedua basar tidak dilakukan. Karenanya ini muncullah tadi, apalagi berdua-duaan ya, ini muncullah yang namanya bisikan-bisikan setan dan bisikan-bisikan masuk ke dalam yang namanya syahwat tadi. Setelah itu yang menjadi parahnya itu ya lebih kita juga lebih prihatin lagi karena kemudian terjadinya pembunuhan, dan ini kan main hakim sendiri gitu ya. Pembunuhan ini main hakim sendiri dan dilakukan juga bukan 1-2 orang gitu, dan kemudian ditolak juga. Ini permasalahan ini sudah bertumpuk-tumpuk masalahnya. Karena apa? Karena yang tadi, jika seandainya satu urusan ya, tidak dilakukan dengan benar, ini biasanya membawa keburukan-keburukan yang lain, dan inilah yang disebut dengan kerusakan gitu ya, kerusakan. Nah, karenanya kalau kita lihat awalnya dari mana, dari adab dan akhlak tadi yang menimbulkan kerusakan, dan kerusakannya bukan hanya 1-2 orang, tetapi akhirnya kolektif, semuanya jadi kena itu gara-gara membiarkan atau tidak kemudian melakukan tindakan preventif terhadap satu kesalahan yang tadi yang diawali dengan namanya syahwat. Seperti itu. Saya sepakat Ustaz bilang bahwa kita harus menjauhi zina apapun bentuknya dari hal kecil sekalipun Ustaz ya. Nah mungkin apakah komunikasi antar suami istri ini bisa menjadi salah satu upaya untuk preventifnya Ustaz? Ya tentu ya, yang namanya pernikahan ini kan baiti jannati ya, seharusnya kita membuat yang namanya rumah itu menjadi surga kita. Dengan apa sih kita membuat itu? Ya dengan akhlak. Tidaklah kita gembira dengan harta sebetulnya ya. Kalau kita pahami gitu ya, banyak keluarga-keluarga yang kaya raya, yang mempunyai apapun yang dia bisa beli gitu ya, tetapi ya hancur berantakan, tidak ada yang namanya kasih sayang di rumahnya. Karena apa? Karena memang masing-masing tidak memberikan yang namanya kasih sayang dengan adab dan akhlak yang baik begitu ya. Nah disinilah yang namanya hubban atau haba atau misalnya cinta itu kan sebetulnya kata dasarnya itu tumbuh dan berkembang. Jadi cinta itu bisa tumbuh dan berkembang karena apa? Karena disiram seperti misalnya yang namanya tumbuhan. Disiram kalau tumbuhan pakai air, ya kalau pakai pupuk, kalau ini disiramnya dengan nilai-nilai kebaikan. Nah dengan nilai-nilai kebaikan ini cinta berkembang. Kalau suami dan istri sudah saling mencinta, dia saling menyayangi, ini akan tumbuh kasih sayang, apalagi ke anaknya. Anaknya juga kasih sayang, semua yang datang ke rumahnya itu akan merasakan kasih sayangnya. Nah disinilah kemudian rumah yang berkah ya, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu dari sana. Ini kan selain komunikasi, kita juga yang saya dengar dalam pengajian Ustaz sebelumnya kan kita juga harus nerimo begitu Ustaz ya, atas kelebihan, kekurangan pasangan kita. Bagaimana Islam mengajarkan komunikasi pasangan suami istri jika melihat kekurangan di antara keduanya nih Ustaz? Ini menarik sekali ya Mas Jemi ini. Kan kalau misalnya kita ya berharap kepada orang dan kemudian harapan itu digantungkan terlalu tinggi, ketika kita tidak dapat kita kecewa gitu kan. Aduh kecewa nih gitu ya, harusnya dia begini, harusnya gini. Itu artinya kita menuntut sesuatu gitu. Nah tetapi kalau kita memahami bahwa itu kekurangan yang kita inginkan tidak ada, ya, kemudian kita bantu dia, kita pahami dia, kita kemudian tuntun dia, ini jadi ladang amal. Karenanya cara memandangnya ketika orang ini kekurangan atau merasa kita itu ini ada yang kurang dari orang tersebut, ini kita lihat ini ladang amal kita. Ini boleh jadi kalau nggak ada ini saya nggak punya amal yang banyak gitu. Saya menikah dengan orang ini dan ternyata orang ini tuh cerewet banget gitu ya. Saya kesel sebetulnya, tapi dengan sabar, insya Allah ini jadi amal kebaikan saya. Jangan-jangan istri saya cerewet inilah yang menjadikan kunci kendaraan saya ke surga. Nah dengan cara pandang seperti itu kan, jadi hati ini juga jadi tidak kesal, tidak kemudian marah, tidak, tetapi senyum. Wah ini kita harus treatment dengan baik ya. Nah, inilah sebuah keluarga cara pandang yang baik dituntun oleh agama itu seperti ini. Sehingga itulah yang disebut bahwa menikah adalah pelengkap dari ibadah manusia begitu Ustaz ya. Setengah agama itu selamat. Kenapa ya? Karena setiap harinya ladang amal. Mas Jemi misalnya ya, pulang gitu, udah kerja seperti ini kan, ini nafkah. Pulang itu kan insya Allah ini bekerjaannya saja sudah jadi nilai ibadah. Ketika pulang
disediain minum dan lain-lain, itu amal ladang pahala buat istrinya gitu. Dan ketika kita alhamdulillah dikasih kopi kita minum, itu pahala buat kita dengan berterima kasih dan bersyukur. Semua di dalam pernikahan itu, semua apa yang dilakukan itu, jika kita kemudian ikhlaskan, kita sabar, kita memang niatkan ibadah, ya setengah agama kita selamat itu insya Allah. Masya Allah. Jadi ladang semua Ustaz ya, baik ujian kebaikan ataupun ujian keburukannya juga untuk mendewasakan iman.